The next day, 2,000 years later. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Cara menghitung BEP unit yaitu dengan cara menggunakan rumus fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Nah, untuk studi kasus Hijrah Pack ini menghasilkan 100 tas untuk diproduksi selama 1 bulan. Cara menghitung BEP rupiah yaitu dengan menggunakan rumus FC dibagi 1 kurang VC per unit dibagi price. Cara menghitungnya yaitu dengan memasukkan data yang telah tersedia ke dalam rumus. Dalam studi kasus berkah Hijrah Pack ini, kami mendapatkan hasil 8 juta per bulan, yang artinya perusahaan harus mendapatkan omset minimal 8 juta per bulan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Menghitung BEP adalah salah satu bentuk jembatan ikhtiar dan tawakal. Dengan melakukan segala usaha, terus semangat memperhitungkan segalanya, merancang strategi dengan baik, dan meminimalkan resiko, berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan cara sehat, benar, dan profesional, termasuk ke dalam ikhtiar kita sebagai manusia. Setelah itu, tawakal. Setelah yang kita usahakan semuanya, tinggal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mendapatkan keberkahan dan ridhonya. Dalam BEP juga, kita menghindari gharar atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Seperti dalam hadis, tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam jual beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu. Tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Daud Tirmizi. Maka dari itu, pengusaha berusaha meminimalkan ketidakpastian dengan menghitung BEP dan membuat keputusan yang tepat serta teratur dan tidak merugikan pihak manapun agar menjadi wadah amanah atau dapat dipercaya dengan menggunakan akal dan data, serta bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis dengan perhitungan BEP yang menjadi bagian dari sifat amanah dan profesional. Harga jual tas daur ulang sebesar Rp80.000 dianggap adil bagi konsumen yang sadar nilai dan peduli lingkungan. Namun, akan dianggap tidak adil oleh orang yang tidak menghargai barang daur ulang. Dari sisi produsen kecil yang baru merintis, harga tersebut wajar dan hanya memberikan margin yang wajar setelah menutupi biaya produksi, dan bukan merupakan praktik eksploitasi. Misi bisnis dan masalah. Hubungan misi bisnis dengan konsep Khalifa Fil Art dalam studi kasus berkah Hijrah Pack yaitu memproduksi tas tote bag ramah lingkungan dari bahan kanvas daur ulang. Secara langsung merupakan implementasi dari peran Khalifa Fil Art. Penggunaan bahan daur ulang juga merupakan tindakan nyata dalam menjaga bumi dari penumpukan sampah dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam baru. Masalah kebaikan umum yang ingin dicapaikan oleh berkah Hijrah Pack yaitu melestarikan lingkungan dan menyediakan produk yang layak. Berkah Hijrah Pack yang tidak hanya memberikan manfaat kepada Aisyah dan timnya, tetapi kepada lingkungan seperti mengurangi sampah dan masyarakat seperti menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan serta membuka lapangan pekerjaan. Berkah Hijrah Pack merupakan model bisnis yang menggabungkan kelayanan finansial dan prinsip etika Islam. Secara kuantitatif, usaha ini harus mencapai BEP sebesar Rp88 juta atau menjual 100 tas per bulan, yang merupakan wujud dari ikhtiar dalam mengelola risiko dan menghindari gharar. Secara kualitatif, bisnis ini mengamalkan peran Khalifah Fil Art melalui produksi tas daur ulang yang memberikan masalah kebaikan umum dengan menjaga lingkungan dan menciptakan produk yang etis. Secara menetapkan harga jual Rp8.000 yang dianggap adil bagi konsumen yang sadar nilai, sehingga menyelaraskan tujuan keuntungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.